bagaimana mengambil hikmah dari buku ini, gitu ya. Makasih Pak Halim Gunawan ya atas kehadirannya. Baik, saya langsung aja. Seperti biasa saya share screen biar ngomongnya nggak ngalor ngidul. Jadi ini saya awali dengan istilahnya sebuah kisah sederhana aja ya dari baik pengarangnya maupun dari segi bukunya sendiri. Jadi gambaran singkat mengenai pengarangnya. Malcolm Gladwell ini bisa dibilang salah satu penulis yang menurut saya bagus ya, karena memang bahasanya tuh selalu pakai storytelling. Dia sudah membuat buku banyak sekali sebetulnya, tapi pada saat Outliers ini diterbitkan, dia baru menerbitkan 2 buku, yaitu Tipping Point dan Blink. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa bahas juga 2 buku ini, karena dua-duanya juga menarik dan cukup viral, cukup banyak yang mengenal Tipping Point maupun Blink ini. Nah, kemudian kita masuk ke Outliers, itu adalah buku ketiganya, yaitu memusatkan perhatian pada ketajaman analisis, mengamati fenomena sukses. Jadi yang diamati itu fenomena sukses ya, dengan gaya penuturan dongeng, seperti halnya yang ia lakukan pada 2 buku sebelumnya. Disinilah kekuatan buku-buku Gladwell yang selalu menekankan gaya dongeng, memikat berdasarkan fakta-fakta penelitian yang telah dilakukan orang lain. Jadi menggunakan penelitian yang dilakukan orang lain. Tak salah bila kita termasuk, ia termasuk penulis yang berprestasi. Jadi di New York Times dia itu penulis yang sudah cukup dikenal lah gitu ya. Nah kemudian secara garis besar apa sih buku ini? Jadi dia mengatakan bahwa yang namanya jenius itu terlalu dibesar-besarkan, karena dalam bahasanya dia mengenai kesuksesan itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan kejeniusan seseorang. Ya, jadi bahkan dia mengatakan bahwa sukses is not about innate ability, jadi bukan suatu kelahiran yang suatu keahlian yang dibawa sejak lahir gitu loh, tapi merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Ya, pertama mengenai opportunity, kemudian meaningful hard work. Ya, ini kata-kata meaningful-nya yang saya tekankan. Kalau hard work kita sering dengar ya, di mana dia punya rumus yang namanya 10.000 jam untuk mendapatkan mastery. Kemudian juga cultural legacy, jadi dia punya pada saat dibesarkan dia itu menjadi orang seperti apa. Jadi faktor dia dibesarkan itu sangat berpengaruh kepada kesuksesan dia. Sabir, random factors of chance, such as when and where you were born, can influence the opportunities you have. Maksudnya di sini adalah faktor-faktor yang sifatnya random, itu mempengaruhi juga keberhasilan seseorang. Nah, implikasinya apa? Dia mengatakan ada 2 hal, yaitu begitu ada opportunity, langsung aja tangkap gitu ya. Jadi, when opportunity presents itself, seize it. Kemudian tidak ada shortcut, yang namanya kesuksesan itu tidak ada shortcut. Semuanya harus putting in the hours, jadi memang harus ada kerja kerasnya gitu. Nah ini pernah saya tulis di Koran Tempo, waktu itu edisi Ahad, Minggu ya, tanggal 29 Maret 2009. Jadi udah 11 tahun yang lalu, ini sudah lama sekali. Dan Koran Tempo tertarik dengan judulnya Ehwal Hukum 10.000 Jam. Jadi ya saya percaya aja sama editornya, pasti udah memperhitungkan ini, Mas Purwanto Setiadi, editornya. Nah, saya mengutip ada 3 pembelajaran pokok dari buku ini. Yaitu pertama mengenai relasi antara kesehatan atau umur panjang. Jadi kadang-kadang orang akan mengasosiasikan yang namanya kesuksesan itu dengan kesehatan dan umur yang panjang, ya. Life expectancy rate-nya harus tinggi gitu, itu katanya sukses gitu. Nah, itu dikaitkan dengan kehidupan komunitas. Ya, itu pertama. Kemudian pembelajaran kedua adalah yang tadi saya sebutkan, sukses hanya bisa diraih melalui kerja keras. Jadi dia mengungkapkan hipotesa hukum 10.000 jam. Dan yang terakhir, ini saya simpulkan dari setelah membaca buku ini, pentingnya kita untuk menjahit, ya, jadi connecting the dots, menyambungkan fakta, informasi, data menjadi suatu
analisa yang atau suatu inilah rekomendasi gitu ya yang menarik untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk masing-masing pembelajaran tadi saya mencoba menyiapkan cukup 2 atau 3 slide aja untuk memberikan sedikit gambaran kepada kita ya apa sih yang disebut dengan kesuksesan yang kaitannya dengan kesehatan ya atau life expectancy harapan hidup ya. Nah, ini dia mengambil suatu penelitian orang lain yang melakukan penelitian ini di suatu daerah namanya Roseto. Ini Roseto ini sebetulnya tadinya nama orang sih, tapi di Italia di tahun 1800 sekian gitu ya, di mana akhirnya dia menjadi imigran atau something like that lah, tinggal di Amerika, dan di daerah ini, di Pennsylvania ini, yang namanya Roseto ini populasinya hanya 2.000 orang. Mereka semua adalah keturunan Italia yang bermukim dan hidup di Amerika. Jadi sebuah penelitian menyimpulkan bahwa penduduk Roseto memiliki umur hidup di atas rata-rata dan sangat jarang yang terkena serangan jantung. Nah, kemudian apa dong yang menyebabkan itu semua? Nah, ternyata dari penelitiannya si Galadwell ini gaya hidup. Jadi gaya hiduplah yang membuat mereka itu umurnya panjang dan jarang yang mati muda gitulah istilahnya. Ya, kita tahu ya sebetulnya mati atau hidup itu kan urusannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tapi ini dia bicara berdasarkan data gitu ya. Pertama, saling mengenal. Jadi penduduk di sana tuh saling mengenal satu sama lain. 2.000 orang loh. 2.000 orang itu saling mengenal. Kita satu RT aja mungkin 200 orang atau bahkan 100 orang, mungkin kita nggak saling kenal. Kemudian yang kedua, tidak mengejar kemewahan hidup. Jadi mereka rata-rata ya hidupnya kalau orang Islam bilang qanaah lah gitu. Ya apa adanya lah. Ya seperti ini gitu hidup itu. Ya wes ngene wae gitu kalau orang Jawa bilang ya. Terus yang ketiga, pada sore hari mereka biasa mengobrol dengan tetangga. Nah ini kalau kita mengobrolnya biasanya gosip. Saya nggak tahu kalau mereka ngobrol apa. Tapi yang jelas mereka kalau sore hari itu ngumpul-ngumpul, makan singkong gitu ya mungkin. Dan mungkin pizza lah kalau di Italia ya. Kemudian yang keempat, para wanita sehari-hari bekerja di rumah. Jadi tidak ada yang wanita karir itu nggak ada. Gitu. Jadi semua bekerja di rumah. Kemudian rumah itu tidak jarang yang berpenghuni 3 generasi. Jadi sampai ke cucu gitu ya. Jadi itu satu atap. Ya. Nah, dari gaya hidup seperti ini mereka terbebas dari tekanan hidup dan menjadi panjang umur. Nah, ini merupakan pembuka dari buku ini. Jadinya saya juga bingung ya. Buku ini, bukunya kecil, buku saku lah kalau Anda lihat. Tapi tebal 300 halaman dan gaya penuturannya memang, aduh asik banget ya. Sekali baca rasanya nggak mau mata ini melewatkan setiap halaman gitu, setiap kalimat gitu. Nah, ini salah satu contoh yang dia sampaikan dan ini yang saya anggap sebagai poin pertama. Nah, di poin kedua, di chapter selanjutnya, dia cerita mengenai Iqbal 10.000 jam tadi. Nah, dia mengatakan bahwa apapun profesi Anda, jadi dia ini menekankan ya, ini berlaku di semua profesi, baik itu yang sifatnya profesi dia sebagai profesional atau dia sebagai bahkan pensiunan gitu ya, apapun mereka berlaku dengan hukum 10.000 jam ini. Nah, contohnya dia memberi contoh kalau nggak salah, yang saya catat 2 ya, saya lupa apakah semua saya catat, tapi yang jelas saya catat itu 2. Maaf nih saya sambil nge-proof teman-teman yang baru join. Contoh pertama adalah The Beatles. Ya, kita hanya tahu The Beatles itu ngetop gitu ya di tahun 65-an gitu ya. Tapi kerja kerasnya ternyata sebelum meluncurkan album pertama, mereka tuh bermain non-stop hampir tiap malam di Hamburg sejak 1960 hingga 1962. Pada awalnya mereka bermain selama 106 malam. Coba bayangkan ya, 106 malam dengan masing-masing durasi antara 5 sampai dengan 6 jam. Saya pernah nonton sama Mas Bowo ya, nonton Yes di Singapura aja waktu itu cuma 2 jam ya Mas Bowo ya. Jadi ini luar biasa nih, 5 sampai 6 jam. Kemudian semakin meningkat lagi frekuensi dan durasinya sehingga secara total mereka telah naik panggung sebanyak
1.200 kali sebelum mereka mulai dikenal tahun 1964. Bayangkan ya teman-teman, dalam waktu 3 tahun mereka sudah manggung 1.200 kali. Jangan tanya ke saya kualitas mainnya seperti apa, tapi mereka benar-benar practicing terus. Untuk menjadi bagus itu harus praktis gitu. Sampai akhirnya mereka bisa membuat album sendiri gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian tidak pernah ada band yang selama karirnya bermain sebanyak ini. John Lennon mengatakan dalam sebuah interview, mereka memilih bermain di Hamburg karena frekuensi. Karena di Liverpool hanya diberi kesempatan main 1 jam setiap naik panggung. Coba bayangkan ya, dia di kotanya sendiri, di Inggris, dia dibatasi, dia hijrah ke Hamburg untuk sekedar ngejar bermain yang lebih lama. Jadi bagi mereka, putting hours more itu pasti memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi mereka akan bermain berempat ya, artinya teamwork gitu. Jadi semakin sering dan setiap kali mainnya itu lebih lama, 5 kali lipat daripada di Liverpool, dia merasa bahwa itu adalah ajang latihan yang terbaik gitu. Jadi mereka bukan latihan di studio, tapi langsung di panggung gitu ya. Nah, kisah kerja keras juga disajikan menarik terkait dengan Bill Gates yang begitu persisten mempelajari komputer sejak di bangku sekolah, bahkan sering menginap di laboratorium komputer milik sekolah. Jadi di situ dia juga elaborasi mengenai kehidupan Bill Gates sebelum dikenal sama kita-kita ini semua. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh Gladwell ini jelas sekali. Kita tidak bisa memisahkan kisah sukses Bill Gates maupun The Beatles tanpa mendalami apa yang telah mereka lakukan sebelum mereka dikenal. Ya, jadi mereka memang benar-benar all out ya. Jadi mereka kayak The Beatles tadi yang jelas 3 tahun berturut-turut mereka enggak, istilahnya saya nggak tahu apakah mereka juga dibayar apa enggak, tapi yang jelas bagi mereka yang penting melakukan panggung sebanyak mungkin gitu sampai 1.200 kali main sebelum membuat album sendiri. Lebih jauh lagi, ia menyatakan ada kabar baik bagi mereka yang ingin fokus pada bidang tertentu, yaitu jaminan sukses bila kerja keras menggunakan hukum 10.000 jam. Cuman dia ada kata-kata tambahannya harus yang meaningful work, karena kalau nggak meaningful, kita susah untuk memiliki motivasi yang kuat untuk melakukannya. Success is not a random act. It arises out of a predictable and powerful set of circumstances and opportunities. Jadi ini salah satu quote dari buku ini yang saya comot, kemudian saya masukkan di Instagram saya, karena menurut saya ini istilahnya bagus sekali ya, karena saya juga ada buku namanya It's Not Luck. It's Not Luck itu juga buku tentang sukses, tapi intinya sukses itu bukan datang karena kebetulan gitu ya, tapi harus ada effort yang luar biasa dari kita. Pembelajaran ketiga yang saya catat dari buku ini, yang terakhir adalah mengenai connecting the dots. Nah ini menurut saya yang paling penting ya, karena ya termasuk untuk kita nih, karena kita ngomongin buku, ngomongin ide gitu ya, tapi kalau kita nggak bisa merangkum ya, menjahit gitu ya, menghubungkan titik-titik tadi, akhirnya kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang meaningful gitu loh. Hikmahnya apa dari ini semua? Jadi connecting the dots ini, kalau saya lihat, saya buka-buka lagi buku ini luar biasanya dia bisa menyambungkan antara fakta, dan fakta ini bukan kerjanya dia loh. Jadi dia melihat ada penelitian apa kayak tadi Rossetto tadi ya, itu bukan penelitiannya dia tapi orang lain. Kemudian informasi mengenai Rossetto itu siapa sih, sejarah Rossetto itu dari mana sih, itu dia ulas, maupun data-data yang sebenarnya begitu banyak tersebar di sekitar kita, apalagi di zaman yang digital ini ya, dikemas menjadi suatu fenomena yang bisa diberlakukan secara umum. Jadi memang metodenya dia dari hal yang kecil, yang spesifik, ya, kemudian dia simpulkan secara umum. Dan secara umum ini, dia mengatakan, you don't have to agree with me, gitu. Jadi ya, up to you, apa memang yang disampaikan dia ini sesuatu yang connect to you or not, gitu. Tapi dia berpikir bahwa itu kayak kisah sukses tadi,
itu sesuatu yang meaningful gitu. Termasuk yang kehidupan guyup di Roseto, di kampung Italia di Amerika itu. Yang kedua, dalam wacana praktis masa kini, kita tidak perlu mencari jawaban mengapa banyak orang memiliki misalnya akun Facebook, akun Instagram, atau LinkedIn, atau apapun ya. Tapi justru yang diperlukan adalah bagaimana menyikapi menjamurnya Facebook misalnya. Facebook ini katanya ada suatu penelitian merupakan kuburan terbesar di dunia. Karena ternyata ada sekian juta pengguna Facebook itu yang sudah meninggal. Ya, artinya apa? Ini data-data seperti itu menarik nggak untuk kita kemas, untuk kita sampaikan, gitu. Fenomena apa yang bisa kita ajukan berkaitan dengan kenyataan ini? Kemudian ada lagi sih sebetulnya buku lain nanti insya Allah kita bahas juga ya. Judulnya The Four ya. Ini mempelajari DNA-nya Facebook, Google, Apple, sama Amazon. Itu juga menarik itu. Tapi udah kita fokus saja ke outliers dulu ya. Nah, itulah yang harus kita contoh dari pola pikir Gladwell. Orangnya ini kurus loh. Gladwell ini mungkin Anda bisa lihat kalau penampilannya sih biasa saja, tapi tulisannya benar-benar luar biasa. Jadi bahasanya itu memikat gitu ya. Jadi kalau kita baca itu benar-benar rasanya kita kayak ikut di dalamnya gitu. Bila kita kuasai hal ini, kita jauh lebih bagus dalam mengantisipasi masa depan. Dan bukan hanya itu saja, kita bisa melihat setiap fakta yang diamati, bila digabung satu dengan yang lainnya, bisa menjadi fenomena tertentu yang bisa kita gunakan untuk menciptakan peluang. Nah, key points-nya ada 6 di sini, yang tadi pembelajarannya 3, tapi poin-poin pokoknya itu ada 6. Tadi sebagian besar, semuanya sudah saya sebut ya. Opportunity itu knocks for some. Jadi kadang-kadang kita melihat opportunity tapi nggak dianggapnya opportunity gitu. Nah, dia mengatakan bahwa opportunity itu tergantung dari ketajaman mata hati kita untuk melihat bahwa itu opportunity atau bukan gitu. Ya, misalnya ya saat ini pandemi, mungkin saatnya kita justru saat semuanya online, apa yang bisa kita lakukan? Oh, kita bikin aja software conference yang seolah-olah lebih bagus lah pokoknya dari Zoom misalnya seperti itu ya. Ini tergantung ketajaman kita. Kemudian timing, critical to success and opportunity. Jadi kalau kita timingnya nggak tepat ya, ini kalau timing saya ingat sekali dulu ada sepeda federal, mungkin teman-teman masih ingat ya. Dulu lahirnya prematur gitu. Jadi pada saat federal lahir, padahal Astra yang membidani federal ini. Terus mati gitu ya. Tapi sekarang hidup lagi karena orang Indonesia kan biasa kan suka yang sesuatu yang vintage gitu. Jadi maksudnya timing ini penting sekali. Kalau saja federal waktu itu bertahan, mungkin bisa mengalahkan Polygon gitu. Sekarang sudah dikuasai oleh Polygon gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dibesarkan juga membawa ke opportunity. Jadi kalau kita dibesarkan di keluarga yang memang sudah isinya pengusaha semua, ya mungkin kita lebih mudah untuk menjadi pengusaha, untuk membuat startup itu mudah sekali, gitu ya. Yang keempat, saya nggak perlu ulang, yang ikhwal hukum 10.000 jam tadi. Yang kelima, terkait dengan nomor 4 adalah meaningful work. Jadi kalau kita mendapatkan pekerjaan kita memang meaningful, ya kita nggak usah disuruh, udah pasti termotivasi, gitu. Jadi nggak usah lagi kita dioyak-oyak kalau orang Jawa bilang ya, dikasih stick and carrot supaya kita termotivasi, nggak perlu ya. I'm doing consulting for example ya, kayak saya tahun 94 sudah menjadi konsultan, sampai sekarang saya tetap aja semangat terus gitu loh. Jadi ada kerjaan atau tidak, I don't care gitu. Jadi menurut saya meaningful. I can deal with people, adding value, kemudian learning from them gitu. Bagi saya itu something yang benar-benar nggak bisa dibeli dengan uang. Bahkan in some cases saya nggak naruh uang gitu. Let them set the price for me. I don't care gitu. Jadi karena memang menurut saya ini sesuatu yang meaningful. Kemudian yang terakhir ini saya suka banget legacy. Jadi legacy ini sebetulnya terkait dengan values yang sudah kita yang diwarisi oleh semua nenek moyang kita itu sedikit banyak pasti ngedrive behavior kita, bahwa orang Indonesia itu pertama ramah, kedua cenderung sopan ya, manggut-manggut nunduk-nunduk, itu semua values yang
sudah inherited. Jadi kita dapat dari semua warisan dari nenek moyang kita. Nah, ini bisa drive behavior kita. Tinggal bagaimana kita membentuknya. Jadi dia bilang bahwa our values are often passed down from generation to generation. Nah, ini kita nggak sadari bahwa kita sudah punya values ini, bahwa kita sudah nilai-nilai luhur ya yang baik sekali. Yang saya senang sekali salah satunya adalah gotong royong. Ya, itu kan luar biasa sekali ya. Itu values yang menurut saya perlu kita kembangkan lebih lanjut. Oke, kemudian saya punya 2 menit lagi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, hidup santai, ala Rosetto tadi, atau kerja keras dengan hukum 10.000 jam. Bukankah dua ini paradoks? Ya kan, dua-duanya paradoks ya. Maksudnya hidup santai atau kerja keras, atau ya masih digabungkan. Jadi kita melihat fenomena, connect the dots, dan create something. Ya, jadi kita mungkin di masa pandemi ini kita bikin industri kesehatan gitu ya, mungkin saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman punya ide gitu, ide gila gitu ya, yang jadi outlier gitu ya, jadi benar-benar orang yang berbeda, berpikir berbeda dengan sesuatu yang baru. Nah, ini kehidupan di Rosetto, happy all the time, no reason to feel sad gitu. Jadi mereka nggak pernah merasa sedih gitu ya. Life is wonderful, don't think too much. Life is simple, don't make it complicated. Money will come, no need to chase. Ya, jadi kalau kita memanfaatkan berkonsep uang akan datang dengan sendirinya, ya kita nggak usah ngeburu gitu. Nah, kemudian atau dua ini kita ini gabung ya, jadi work extremely hard, 10,000 hours, atau connecting the dots ya, jadi kita menjahit gitu apa yang terbaik dari semua fenomena tadi, dan ini semua tergantung dari kita masing-masing tentunya ya. Jadi saya sebetulnya sangat tertarik dengan yang ketiga tadi, connecting the dots. Jadi ini gambarnya kok ya ilustrasinya pas banget ya. Jadi ada data lah mengenai ini, ada ya istilahnya sekarang big data ya mungkin nanti Pak Halim bisa share sama kita bagaimana big data itu bisa berpengaruh ya. Tapi intinya bagaimana kita menyikapi semua fenomena ini dan move it forward gitu loh dari semua yang kita amati sehari-hari. Ngomong-ngomong, buku ini kan sudah tahun 2008 ya, jadi sebetulnya udah outdated. Tapi saya melihat sekarang semakin relevan karena di era seperti ini kita perlu new outliers. Jadi kita semua ini harusnya menjadi outlier gitu, benar-benar do something different yang people never think about it gitu loh. Nah, ini yang menurut saya yang memotivasi kita semua. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya membaca buku ini, dan saya mengharap teman-teman untuk bisa memberikan diskusinya nanti. Tapi sebelumnya, tentu saya ingin mendapatkan pertama tanggapan dari Pak Halim Gunawan. Jadi Pak Halim Gunawan ini, beliau adalah CEO dari PT Milliman Indonesia. Ini consulting, tapi consulting yang lebih kepada compensation and benefit. Jadi kalau teman-teman merencanakan pensiun nanti punya uang 5 miliar gitu, atau berapa gitu, beliau ini jagonya lah gitu. Jadi mudah-mudahan saya nanti juga diprediksi pensiun dengan 1 triliun gitu ya Pak ya. Pokoknya Pak Halim ini jagonya di situ. Tapi dia sangat humble dan sangat di tengah kesibukannya dia memimpin perusahaan ini, dia masih bisa meluangkan waktu untuk kita berbagi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi ini. Dan saya sudah tekankan ke beliau bahwa you don't need to read again the book gitu, tapi yang penting dari lessons learned yang tadi saya kemas beberapa poin, apa yang bisa kita ambil. Misalnya Pak Halim, definisi mengenai sukses gitu. What do you think about that gitu. Atau 10.000 Anda keberatan nggak? Mungkin menurut Anda cuma 5.000 atau mungkin bahkan 1.000 gitu. Oke, silakan Pak Halim Gunawan. The floor is yours, dan ini kita santai aja kok. Nothing is formal, ini semua informal. Silakan di-unmute dulu Pak. Oke, iya, makasih Pak Gatot. Salam kenal Bapak-bapak Ibu semua. Jadi ini mungkin ngelihatnya gini nih ya Bapak ya.
saya ini muridnya Pak Gatot. Di sini ada Pak Heri Kuswara, juga orang yang meng-coach saya sekian lama gitu. Jadi sebenarnya saya kira-kira nih masuk kelas, terus kemudian guru saya disuruh nyuruh saya ke depan, coba kasih tanggapan gitu. Jadi it is not about saya sharing things, tapi saya mungkin ya berbagilah dari konteks seperti itu ya. Nah, mungkin cerita sedikit tentang background saya. Saya itu adalah mathematician, saya belajar matematika dan juga statistika. Saya kerja di industri yang banyak sekali dengan numbers, jadi banyak kuantitatif. Begitu Pak Gatot kasih saya kesempatan tuh ikut ya Outliers Discussion, saya belum pernah baca bukunya. Tapi terms-nya begitu menarik sebenarnya Outliers. Jadi kalau kita lihat terms-nya Outliers itu kan terms statistik ya. Kalau kita ngelihat sebaran data yang aneh banget, sehingga waktu menganalisa itu dibuang, itu kita sebut outliers. Jadi saya menduga, saya belum baca buku, tapi dengerin dengan seksama tadi Pak Gatot cerita, saya menduga pengarang ini ingin cerita bahwa definisi sukses itu bisa sehebat itu. Jadi kalau kita mau sukses, we have to differentiate ourselves sampai waktu kita menganalisa data itu dikeluarin dari metode analisa. Mungkin tadi life expectancy itu juga bidang yang mungkin saya sangat sering berhubungan. Jadi kalau ngomong life expectancy Indonesia misalnya 72 tahun, itu di sana tuh bisa 90 tahun gitu. Jadi definisi kita tentang purpose, tentang sukses itu dia memframe seperti itu, dan framework-nya menarik sekali. Jadi again, saya itu kok sebenarnya belum berani ya, ini benar-benar the way I see Pak Gatot presentations. Saya setuju banget tentang opportunities gitu ya. Opportunities itu kalau kita bikin model pakai matematika, mungkin bisa kita bilang namanya variable random. What is variable random? Variable random itu adalah sesuatu yang kita nggak pernah tahu kapan datang gitu ya. Tapi kalau datangnya mungkin datang sekarang nggak akan datang lagi besok. Jadi kalau berhubungan dengan tema-tema seperti itu, what we should do best actually. Jadi kita tahu opportunity itu variable random ya, tergantung datangnya kapan, dan datangnya mungkin buat seseorang itu bisa opportunity, bisa orang lain enggak gitu. Kalau di filsafat Chinese kan sebenarnya opportunities itu comes with problems. Jadi setiap kita ngelihat problems, di situ ada opportunities ya. Misalnya tadi Pak Gatot meng-highlight karena pandemi banyak orang menderita karena urusan kesehatan, oh berarti we have to solve that issues. Kalau saya mungkin misalnya kita ngelihat asuransi di Indonesia sedang banyak masalah gitu ya, financial sustainability jadi isu. Wah, saya harus punya solusi tentang apa itu financial sustainability. Jadi opportunities itu variable random, terus kemudian itu datang bersama dengan expertise kita. Mungkin saya sharing sedikit, bukan berarti my own story itu meaningful ya, cuma karena saya nggak punya ide, jadi saya cerita dari cerita saya sendiri. Saya kuliah matematika, saya lulus tahun 97, Indonesia hampir masuk ke jurang krisis. Terus saya pas lulus beneran tuh pas masuk kerja itu ditolak di semua perusahaan. Ya. Terus saya kira-kira nganggur 1,5 tahun, itu burden-nya bukan masalah nggak dapat kerja aja, tapi saya merasa, mungkin saya salah, saya merasa ekspektasi orang tentang saya untuk dapat kerjaan mudah itu sangat tinggi. Teman-teman di kampus tuh kalau saya datang heran kenapa lu nggak kerja gitu. Padahal teman-teman yang lulus sebelumnya dengan mudah kerja. Nah, akhirnya saya, mungkin ini masuk ke tema yang kedua, 10,000 hours. Saya pikir nganggur itu really bad things. Akhirnya saya decide untuk buka kursus gitu. Buka kursus ya udah, saya mencintai matematika, saya mengajar matematika. Tetapi ketika mengajar saya berpikir sangat-sangat keras gitu ya. Bagaimana nyampein ide matematika yang kompleks itu ke anak-anak saya, anak didik saya yang SMP, yang SMA gitu. Jadi my best preparation itu selalu bagaimana saya mendalami mereka berpikir.
dan very fortunate gitu. Saya melakukan itu sering banget dan setiap kali kesempatan saya berusaha begitu. Dan ternyata di pekerjaan saya sekarang, mungkin one of the key messages yang saya selalu bilang ke teman-teman saya adalah berpikir dari perspektifnya customer gitu ya. Dan itu sebenarnya saya belajar banyak waktu saya ngajar teman-teman matematika saya. Jadi ternyata praktis itu ternyata penting sekali. Jadi waktu orang banyak sekali ngomong tentang bagaimana menyampaikan ide dari perspektif lawan bicara, tapi tanpa praktis itu nggak sempurna. Nah, ngomong outliers lagi, kita kan ngomong nggak cuma bisa good gitu. Kita pengen very, 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 very good, mesti outstanding. Mungkin saya bisa ngerti kenapa temanya 10,000 hours practice. Kan kita sering dengar ngomong practice make perfect. Nah, Pak Gatot ini menarik nih, menurut saya sih ya. Dia meng-highlight ada meaningful work, ada values. Saya bisa kebayang bagaimana saya harus praktis 10.000 jam tanpa itu sejalan dengan value saya. Saya nggak kebayang saya harus praktis misalnya kayak The Beatles kalau dia tidak mencintai apa yang dia lakukan. Jadi feeling rewarded, feeling meaningful, feeling punya purpose, align dengan values, rasanya cuma itu yang bisa membuat kita semua survive untuk praktis selama itu gitu. Dan ternyata katanya sukses, paling nggak buku ini bilang di-define, dan saya setuju, di-define dengan praktis yang begitu banyak. Jadi kira-kira kayaknya perspektifnya ya tadi ya practice to make perfect, tapi kita nggak bisa berpraktis kalau nggak punya alasan yang kuat untuk praktis. Oke, itu poin yang berikutnya. Terus saya pindah lagi juga menarik saya di connecting the dots. Ya sebenarnya kan kalau konsultan kan emang kerjaannya connecting the dots. When you offer solutions, kalau nggak bisa identify root cause-nya apa, terus driver-nya apa, kita nggak bisa offer solutions. Problemnya waktu connecting the dots, menurut saya adalah kalau kita nggak punya purpose, kita nggak pernah bisa connect the dots. Jadi yang membuat kita bisa connect the dot adalah kalau kita purpose-nya kuat. Kalau kita purpose-nya atas sesuatu hal, jadi kita visi itulah atau purpose itulah yang membuat kita ngelihat, oh peluangnya ada di sini, datanya ada di sini. Nanti kalau kita analisa data, biasanya yang di set pertama itu namanya objektifnya. Jadi data yang ada ini kita mau pakai untuk apa? Untuk dicapai tujuan apa? Mungkin kalau di saya ada namanya objektif, nanti ada namanya risiko apa yang muncul kalau kita nggak capai dengan data-data yang ada. Nah ternyata ability to connect the dot itu sangat sejalan dengan keyakinan, dengan values. Jadi kalau kita punya purpose yang sangat kuat dan kita lihat informasi yang tersedia, maka kita bisa mendefinisikan tadi ya. Kayak tadi saya purpose-nya helping, mungkin ini kira-kira visi perusahaan kami adalah helping clients to take care of their financial well-being everywhere. Nah, ketika industri ini ada ada masalah dengan asuransi yang banyak yang besar-besar jatuh, ada financial well-being issue yang saya connected the what is the issue, investment dan sebagainya. Jadi I do believe connecting the dots itu akan connect kalau kita punya visi. Dan tadi di highlight juga di akhir ceritanya Pak Gatot. So what is our choices? Are we going to prepare untuk opportunity itu datang? Are we going to practice yang gila-gilaan? Are we going to live like tadi Rosetto yang santai? Ternyata it's all together. Kita nggak pernah, menurut saya nggak bisa pernah praktis atau kerja 10.000 jam kalau feeling kita nggak seperti orang-orang di Rosetto. Kalau bahasa saya ke teman-teman tuh, kalau kita nggak mencintai melakukan valuasi gitu ya, kita kan valuasi ngitung aktuar itu is very boring stuff for some people, for some others itu nggak boring karena menemukan challenge, menemukan purpose lah. Jadi menurut saya kita bisa mempraktis sekian lama, tetap bahagia seperti teman-teman di Rosetto gitu ya, terus bisa mengconnect hal-hal lain yang ada di kita untuk mencapai purpose kita. Ya kalau memang purpose-nya ada. Jadi kita sebenarnya nggak bisa milih. I just want to practice hard tanpa punya feeling happy, tanpa punya meaningful life,
tanpa itu align dengan values. Kita nggak bisa grab opportunity tanpa kita punya kekuatan dan sebagainya. Jadi saya kok melihatnya to become outliers ya. Bukan kalau jadi average sih ya biasa aja, tapi kalau outliers tuh terminologi yang benar-benar different dengan behavior sekitarnya, itu mesti mesti pakai semua ilmu dari Pak Gatot tadi. Jadi menurut saya ya, jadi kita benar-benar nggak bisa disuruh praktis begitu hard kalau kita nggak merasa itu challenge, nggak sesuai dengan values, nggak meaningful. Kita nggak pernah bisa connect the dot kalau kita nggak punya purpose. Ya, once the purpose itu terdefinisi dan kita ilhami dengan kuat, dan kita bisa connect. Yang lain itu menurut saya sih is a tools, is a practice. Kita bisa belajar nanti menganalisa data dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ini mohon maaf ini karena memang pengetahuannya sepas-pasan, nggak bisa ngasih contoh yang banyak. Tapi ya belajar dari Pak Gatot tadi, oh ya benar juga ya, ternyata mungkin contoh sedikit, kayak saya suka bola, tapi saya nggak begitu mendalami. Kayak misalnya pemain yang terkenal sekali karena latihannya keras kan Cristiano Ronaldo misalnya. Dia datang ke tempat training selalu 2 jam lebih awal, dia pulang paling akhir gitu. Even di usia yang sangat late gitu ya, untuk seorang pemain bola. Kenapa dia bisa begitu? Orang lihatnya praktis gitu. Tapi mungkin buat dia menemukan meaningful-nya di situ gitu ya. Regardless dia menemukan meaningful itu waktu latihannya atau waktu hasilnya gitu. Jadi saya nggak percaya orang bisa kerja demikian keras, demikian hebat, kalau yang diceritain Pak Gatot tuh nggak benar-benar ada gitu. I do believe Bill Gates juga menyukai apa yang dilakukan. I do believe The Beatles juga menyukai apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa survive. Tentu saja kesukaan itu fondasi, nggak berarti akan bisa frustasi, pasti bisa lah, tapi fondasinya perlu ada. Gitu Pak Gatot, ini bahasa apa ya, punten pisan, cuman nggak banyak perspektif yang bisa saya tambahin dan nggak nyiapin slide. Luar biasa, bagus sekali, menarik. Saya nggak dalam rangka untuk menanggapi, tapi saya banyak sekali tadi catat di sini. Nanti kita bahas di akhir. Tapi saya ingin dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau komentar atau ketidaksetujuan apapun lah, kita anggap ini forum diskusi karena kita hanya punya waktu 1 jam saja. Jadi kita harus selesai nanti jam 11.35. Oke, silakan. Siapa yang mau tolong di-unmute dulu, siapa yang mau bertanya atau berkomentar? Mungkin saya dulu. Oh ya, silakan. Ya, Pak Heri. Baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin hanya 2 menit barangkali. Kayak nama saya tadi di-mention sama, saya dulu nyebutnya Halim, sekarang nyebutnya Pak Halim ya gitu. Jadi saya akan menceritakan bagaimana Halim ya, sorry ya, itu bukan gabungan dari yang paradoks tadi. Halim waktu itu di perusahaan yang dulu multinasional, saya sudah katakanlah satu dari direktur di perusahaan itu, dan Halim adalah fresh graduate. Gitu, ya. Kemudian dengan ketekunan dan juga bekal yang memang nilainya bagus, ya, yang ambil cepatnya saja ya. Dulu saya bosnya, dulu Halim gajinya ditentukan oleh saya, sekarang gaji saya ditentukan oleh Halim, gitulah kira-kira. Jadi, jadi bagaimana Halim itu bekerja ya, memang bekerjanya bisa dikatakan juga kalau bekerja ya udah mungkin 10.000 jam itu ya, tetapi hidup juga ada ala Rosetto, dengan saya santai, ketawa-ketawa, kemudian juga main bridge dan sebagainya. Jadi suatu perpaduan ya, gaya hidup dan bekerja sehingga menghasilkan Halim yang sekarang, seorang actuary yang memang diakui di profesi itu ya. Kemudian juga oleh klien juga diakui karena Halim bekerja tidak mau copy paste. Jadi kalau strategic consulting itu spesifik satu klien itu adalah memang harus
dari awal. Gitu. Jadi report itu tidak bisa disamakan dengan kasus yang lain. Jadi dia create dari awal. Jadi seperti itu sehingga apa yang dikatakan tadi menurut saya sukses itu ya kan sukses itu tidak susah definisinya. Orang sekarang mengatakan sukses itu kekayaannya banyak gitu kan. Itu menurut saya kan sukses itu bagaimana seseorang menghasilkan karya atau legacy ya. Bagaimana seseorang itu memperoleh pengakuan ya. Kemudian juga ada kebahagiaan dalam di lingkungannya dan juga tentu saja tidak berkekurangannya. Nah, saya kira pengakuan kemudian hasil karya ya Halim sudah memperoleh dan mungkin dua tadi yang bagaimana kita memadukan yang paradoks tadi menjadi sesuatu itulah menurut saya juga bisa dikatakan suatu sukses begitu dan Halim sudah membuktikan itu. Sementara itu ya terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Luar biasa nih. Oke, silakan ada yang lain. Makasih Pak Heri. Nanti kita rangkum. Ada yang lain, teman-teman? Boleh Pak Gatot, saya izin komentar dengan Indah Pak PTSI. Oh iya, silakan Mbak Indah. Iya, baik, ini menarik sekali ya. Jadi dari 3 pembicara nih saya ngelihatnya. Jadi dari ada Pak Gatot, kemudian Pak Halim, dan tadi justru rekan kerjanya Pak Hari ya. Ini proven nih bahwa Pak Halim ternyata memang bekerja tadi seperti ya value-value yang dijalankan. Ada sedikit tanggapan dari saya, Pak. Memang ini menarik ya. Satu sisi kita harus grab the opportunity, kemudian connecting the dots. Meanwhile, opportunity dan connecting the dots itu didapat apa ya istilahnya? Kalau saya bilang momentum gitu ya, secara tiba-tiba. Itu tidak bisa langsung kita aplikasikan dengan teori 10.000 jam. Let's say, misalkan kalau di tempat saya saat ini adalah bahwa dengan adanya pandemi ini kita semua mendadak jadi digital gitu kan. Padahal sebenarnya yang Bapak Ibu tahu sendiri, mungkin BUMN bukan ciri khasnya gitu kan digital. Cuman kita mendadak juga harus adjust dan compile dengan itu semua gitu kan. Tapi di lain sisi harus diakui bahwa mungkin kapasitas dan kemampuan kita belum sampai dalam proses yang 10.000 jam itu gitu kan. Apakah dengan tadi itu kita punya vision, kemudian kita juga punya value of life bahwa itu ada benefit yang kita lakukan terhadap perbaikan-perbaikan itu, meskipun kita belum punya pengalaman 10.000 jam itu juga bisa cukup membantu dalam proses, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya karena kebetulan ini para ahli financial planner semua gitu kan, Pak Halim dan Pak Hari, mungkin advice-nya Pak, kalau misalkan kondisi pandemi kayak gini, gimana Pak kita ya dari sisi investment gitu ya, menggrab opportunity-nya harus dari mana? Satu sisi juga reksadana dan asuransi berantakan. Terus terang saya mungkin nggak banyak, tapi ada lah sedikit pegangan gitu kan. Tapi itu semuanya drop semua. Terus di lain sisi juga, misalkan kita ngomongin emas harganya naik, kayaknya nggak pas rasanya kalau kita beli emas saat yang harganya naik kayak gini gitu kan. Jadi mungkin advice dari ini Bapak-Bapak sekaligus masukan gitu ya. Ini agak sedikit di luar konteks outliers-nya Pak, cuman karena ini kita bicara dengan financial konsultan, jadi boleh Pak mungkin minta masukannya. Terima kasih Pak Gatot, Pak Halim. Bagus, bagus sekali. Silakan Pak Halim, langsung dijawab aja. Di-unmute dulu, Pak. Iya, ini susah pertanyaannya, Pak Gatot. Jadi, makasih Bu Indah pertanyaannya. Jadi, yang pertama, ketika perubahan datang, kita tidak siap. Karena memang kita di status, di kondisi di mana kita belum siap digital gitu. Kalau pandangan saya kok ngelihatnya semua changes itu nggak bisa datang nunggu kita siap gitu. Jadi memang situasi ini ada di banyak kondisi. Mungkin di tempat-tempat yang udah biasa work from home gitu, mungkin tantangannya berbeda. Jadi saya rasa penting untuk bisa ngebedain antara short term dan long term vision lah. Jadi long term vision kita misalnya deliver the work, masalah adjustment ke teknologi itu ada, menurut saya sih ada ahli-ahli khusus yang akan bisa readily membantu kita untuk melakukan adjustment.
Dan sekarang dengan teknologi sebenarnya membuat banyak hal menjadi mudah gitu. Jadi menurut saya kita nggak harus jadi ahli di beberapa hal digital, tapi yang kita mesti lihat adalah bagaimana melihat konteks short term ini untuk bisa mencapai long term objektif kita lah. Jadi dan saya sangat percaya nggak mungkin namanya opportunity itu datang nunggu kita siap gitu ya. Mungkin kalau saya balik ke cerita saya, nggak tahu ini, saya tuh benar-benar frustasi dulu waktu nggak diterima kerja, terus dan ya udah saya cintai aja, saya ngajar, saya berpikir dari perspektif orang lain dan ternyata itu benar-benar meaningful buat saya ketika saya mesti nyeritain masalah aktuaria, misalnya yang sangat matematika, sangat numbers, ke CFO yang CFO itu bukan aktuaria, memang mereka jago numbers, tapi bukan aktuaria. Belum lagi ke HR director yang memang bukan orang numbers gitu. Dan ternyata opportunity datang belakangan waktu saya ready, tapi saya nggak pernah tahu kapan saya ready. Jadi menjalani dua hal secara bersamaan gitu. Terus berpraktis dan ngelihat apapun yang terjadi itu mesti bareng. Jadi nggak bisa nunggu saya mau nyiapin untuk ini. Nah, terus kalau yang kedua saya jauh lebih comfortable untuk jawab gitu ya. Ini kan kita ngomong mengenai bahasa kita kira-kira gini Bu. Ini kan di investasi itu yang menentukan namanya kan alokasi aset gitu ya. Apakah aset kita itu akan teralokasi di sesuatu yang sifatnya safe haven seperti emas atau sesuatu yang punya resiko seperti reksadana saham atau sesuatu yang nature-nya sebenarnya memberikan fleksibilitas seperti cash gitu ya. Tentu saja di situasi krisis sesuatu yang memberi proteksi itu akan naik cepat. Seperti dalam sekarang pasti emas akan naik. Tapi once the crisis go itu menurut saya nature investment yang sifatnya safe haven dia akan stuck gitu ya. Tapi karena sekarang kan orang belum berani ngambil resiko ya. Nah jadi menurut saya tetap kita mesti kalau investasi itu sama nih filosofinya. Mesti lihat waktu kita berinvestasi itu untuk apa. Kalau investasi kita untuk retirement, untuk pensiun yang sifatnya jangka panjang, sebetulnya kita masih bisa mengambil certain risk meskipun nih saya agak takut juga ngomong ada Pak Niko, ada ahli-ahli. Meskipun secara jangka panjang mungkin investasi saham di Indonesia kan sebenarnya return saham kita kan di drive sama ekonomi kita yang berdasarkan komoditi gitu. Sementara sekarang komoditi super cycling itu sedang sedikit menurun. Jadi mungkin tetap bisa kalau jangka panjang tetap bisa di instrumen high risk seperti saham, tapi porsinya sedikit diturunkan gitu ya, menunggu momentumnya balik gitu ya. Tapi emas memang saya setuju rasanya akan susah menjustifikasi di saat sekarang karena kan kita memprediksi gitu ya. Kalau prediksi COVID-nya akan beres dalam tahun depan, berarti kan emas itu ya tahannya paling sampai tahun depan, habis itu kan mungkin harus ada koreksi. Jadi disesuaikan sama objektifnya kenapa kita berinvestasi. Kalau berinvestasi tujuannya untuk tadi ya sekolahin anak dalam 3 tahun dan itu memang benar-benar harus bebaskanlah dari resiko-resiko yang jangka panjang. Kira-kira begitu. Nanti mungkin Pak Heri atau Bapak yang lain boleh nanggapin. Karena again saya ini benar-benar kurang pengalaman disuruh maju ke depan nih untuk cerita. Jadi silakan ditanggapi dan ditambahkan. Baik, thank you Pak Halim. Ya. Ini cirinya orang humble gitu ya Bu Indah ya. Jadi iya Pak. udah jawabannya bagus Runtot, dibilang katanya kurang pengalaman. Nah, sekarang tadi menyebut juga Pak Niko, mungkin Pak Niko silakan, nggak harus mengomentari yang tadi Pak Niko, juga nanti teman-teman silakan. Mumpung kita ada 2 CEO nih di sini. Enggak, tapi benar yang tadi saya mau mengulang apa yang Mas Gatot bilang. Ini Pak Halim itu is a very humble ya. Selalu bilang dia nggak tahu dia ini, tapi all the share that dia sampaikan tadi. Kedua kan ada it's a legacy yang juga diciptakan, buktinya Pak Heri aja bisa mereinforce dan melegitimize atau memvalidate bagaimana Halim itu bisa sukses to where he is now. Saya mungkin hanya mau membahas sedikit mengenai apa yang nutshell-nya si Malcolm punya buku ini ya. He's actually a psychologist, as I understand he's a psychologist, dan bukunya ini memang katanya menarik gitu. Saya dengar dari beberapa orang. I'm a very lazy reader,
Tapi begitu saya baca summary-nya Mas Gatot ini, ada beberapa hal yang saya pikir it's something that good untuk saya lihat. Kenapa? Karena di situ disampaikan oleh ini kan outliers, tadi juga Pak Halim sudah sampaikan. Outliers is actually something, some data yang tidak dipakai, dibuang. Karena apa? Karena dia lari sendiri, keluar daripada statistik yang dilihat. Nah, si Malcolm itu bilang bahwa genius is actually overrated. Jadi terlalu di rate terlalu berlebihan gitu. Kemudian dia bilang bahwa success is actually is not just about innate ability. Nah, innate ability ini adalah nature sebenarnya. Satu pandaian yang sifatnya nature versus nurture. Jadi ada innate itu karena you were born with it, itu talenta, and nurture itu that you actually learn through experiences, through people that you look up to, atau hal-hal yang dipelajari gitu ya. Kalau anjing, kita bilang anjing punya innate ini adalah mereka hunting. Tapi anjing yang jadi pinter bisa ini adalah karena mereka di nurture oleh orang. Nah, kalau lihat di sini si Malcolm itu kan memang dia bahas bahwa it is not just about innate. Suaranya putus-putus ya. Jadi bukan hanya karena mereka punya talent. Sorry. Kedengaran nggak sekarang? Oke, sekarang ini connection-nya is unstable ditulisnya di sini. But yang disampaikan oleh Malcolm bahwa success is not just about innate ability. Nah, dia bilang bahwa achievement is talent plus preparations. Makanya dia bilang mengenai the 10,000 hours to gain mastery. Nah, Mas Gatot tambahkan bahwa itu it has to be a meaningful hard work. Karena how can you actually spend 10 hours of working if it is not something that's meaningful? Tadi di reinforce oleh Pak Halim bahwa something that has to be aligned with our values and our purpose. I totally agree with that. Jadi saya berdasarkan apa yang saya lihat ini, kita sebenarnya jadi kalau lihat kayak gini kan, do we have to practice and work hard in our life? I think from the books yang ditulis oleh Malcolm, we have to. It does not come ini. Jadi setelah kita bekerja dengan 10 hours to gain mastery, jadi we work to strive our best. Itu nanti opportunity will actually come. Kan tadi ada bilang the opportunity will knock, and then we just have to seize it. Nah, kita jadi bukan hanya kita mengandalkan orang yang berdasarkan bahwa berasa bahwa oh he is a genius, he was born as a leader, will he be successful? Sometimes itu nggak bisa begitu aja. You have to actually put some practices into it. You have to prepare. Jadi makanya yang saya suka itu success is not random. Tadi kan Mas Gatot bilang as a random act, tapi dia muncul itu out of suatu predictable and powerful set of circumstances. Jadi selain kita juga bekerja keras, kita strive to give our very best, itu juga akan muncul opportunity yang ada. Karena when you were born, dia bilang kan when you were born on one era versus the others, itu juga akan membantu. Makanya I also believe actually in luck. Jadi once we put all our extra striving for giving our very best, dan kita juga bekerja dengan ketulusan dan dengan sincerity, dengan integrity, then the things that will come is dari munculnya satu yang namanya luck. Itu kalau saya lihat. Jadi if I actually pull back my time, saya dari legal, orang legal mana ada yang tapi itu juga gara-gara saya keluar dari situ tiba-tiba the opportunity will come. So it is actually a combinations. Makanya itu menjadi outliers. Kalau enggak, there are so many people working 10,000 hours yang bekerja keras, tapi not all of them are successful, not all of them become billionaires. Nah, sukses sama itu tentunya tadi yang Pak Heri sampaikan, sukses itu bukan karena kekayaan aja, tapi when you achieve something, what you actually strive for, and you can become the blessing for others, some people look at that as a success, some people look at that as a happiness. Itu yang berbeda-beda bagaimana kita melihat value in life. Makanya ada pembahasan dari si Malcolm tentang Rosetto itu.
Karena di situ ditunjukkan bahwa there are people that actually are not striving to actually do something. But happiness for them is something else. Itu aja, Pak. Makasih Pak Niko. Terima kasih banyak. Bagus sekali ini merangkum diskusi kita sebetulnya. Tapi kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, berdiskusi, silakan. Saya mau bertanya. Oh, silakan, Bu Ica. Pak Gatot. Ini mungkin pertanyaan yang aneh ya. Nggak ada yang aneh, Bu. Gini, saya mengenal seseorang yang sudah jadi CFO, ya, yang orang lain lihat dia sudah sukses, pekerjaannya bagus, ekonominya dia juga bagus, kehidupannya udah bagus. Pada waktu pandemi ini, dia banyak di rumah. Suddenly he found out bahwa sebetulnya dia sangat mencintai musik. Dia merasa bahagia dengan musik. Dia bisa menciptakan irama dan lagu-lagu yang dia merasa bahagia sekali. Nah, ini bagaimana menurut Anda semua? Is he going to pursue dengan apa yang membuat dia bahagia? Atau dia akan melanjutkan terus dengan CFO-nya yang kebetulan sebetulnya dia baru tahu bahwa dia sudah sangat mencintai musik. Ya, itu. Oke. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau guest kita atau siapa? Atau yang belum, Mas Widiawan mungkin mau memperhatikan nggak Mas Wawan? Oh, lagi off ya. Kang Wawan lagi off. Oke. Maaf Mas Gatot, lagi sambil ini tandem dengan yang meeting lain. Biasa nih, aduh. Oke. Barusan, silakan dilanjut. Oke, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Bu Ica? Atau Bu Ica pengen dijawab oleh siapa? Ica masih mute Ica-nya. Ica. Silakan Mas Gatot ataupun Pak Niko siapa boleh aja. Nah, Pak Niko. Kalau saya ya Ica ya, itu kan gini, in life itu kita selalu akan yang tadi Mas Gatot bilang sebenarnya, opportunity will knock at our door. Jadi kalau saya lihat ini there is always a blessing ya, selalu ada hikmahnya daripada setiap problem yang kita hadapi gitu. Tinggal how do we actually see the ini, kemudian how do we see the opportunity. Nah, this CFO just happened during the pandemic ini, and he has been successful as what you said ya. Jadi semua itu sebenarnya dia udah mendapatkan what he actually wants. Now out of the blue tiba-tiba muncul suatu opportunity di mana ada masalah pandemi, dia nggak bisa kerja, and all of a sudden dia tiba-tiba menemukan hobi yang just happen that the hobby ini actually generating motivations and happy. Bersyukur dengan adanya opsi di dalam hidupnya. Ya. Nah, opsi mana yang dia pilih itu tentunya akan menjadi pilihan daripada dia. Some people are blessed because they are faced with options that is good and very good. Nah, orang ini dia mesti bersyukur bahwa ternyata dia hobi yang actually fulfilling sama satisfying to himself and make him happy. Jadi kebutuhan, jadi yang sekarang dia lakukan adalah membuat satu keputusan whether or not he should continue pursuing the CFO, which he has been successful kan, bukan dia bermasalah kan, kecuali dia diberhentikan di pekerjaan. Kadang-kadang kan ada orang yang tiba-tiba di let go sehingga they have to find something else gitu. Nah, some people are blessed di dalam masalah and they were actually given a choice of good and very good. Nah, it is going back to him. Which one will be actually fulfilling and satisfying to himself? Saya lihatnya begitu. Thank you. Oke, Terima kasih Pak Niko. Saya hampir mirip ya, karena saya takutnya beliau ini menyukai musik karena situasional. Jadi karena
di rumah aja, kemudian he found out bahwa ternyata musik menyenangkan gitu. Nah ini berbahaya sekali kalau ini sifatnya temporer gitu ya. Jadi dan biasanya orang suka musik tuh dari sejak SD ya. Ini tahu-tahu sekarang gitu loh. Jadi menurut saya agak aneh dan takutnya nanti dia membuat keputusan yang salah. Ini menurut saya. Jadi hampir sama dengan Pak Niko. Baik, teman-teman. Sebetulnya tidak kebetulan, Mas. Sebetulnya dia memang menyukai dari kecil, tapi dia nggak itu his innate ability itu dia nggak being nurtured karena dianggapnya oleh keluarganya sama society itu nggak akan ada duitnya lah gitu. Dan saya ngelihat bahwa yang dia compose itu bagus banget gitu. He put heart into it. Mas Gatot boleh ikutan urun rembuk jadi sangat. Oke, silakan Kang Wawan. Ya, ini pengalaman pribadi. Ingat mungkin ya, saya ini kan berteman baik dengan videonya Pak Wawan, videonya biar lihat mukanya Pak Wawan. Siap. Saya ini kan berteman baik dengan Purwacaraka ya, bersama-sama. Dan kita main musik bareng. Saya masih ingat dulu kita sering ngamen di beberapa kafe gitu ya. Terus kan Purwa dan saya sama-sama lulus nih TITB gitu kan. Cuman di situ kan akhirnya saya merasa bahwa I think my calling, even though I like music very much gitu, my calling is more on doing something that is more dalam konteks saya adalah bisa berbuat lebih banyak buat orang lain gitu ya. Jadi menurut saya tetapkan saja bahwa musik itu tetap merupakan hobi saya. Walaupun kan selama itu juga saya mendapatkan uang ya, baik ngamen sama Purwa maupun jadi guru gitu ya. Nah, beda dengan Purwacaraka yang benar-benar hatinya adalah di situ. Jadi what his calling and making other people happy and making people and contribution meaningful itu adalah dengan melakukan apa yang kemudian dia lakukan luar biasa, bukan hanya dari segi dia bermain musiknya, tapi menjadi membuat lembaga untuk edukasi musik. Jadi bukan hanya beda ya antara edukasi dengan jadiin orang untuk jadi pemusik gitu ya. Jadi sekolah musiknya Purwacaraka itu sarana untuk membuat orang ngerti musik itu apa sih gitu ya. Baik untuk pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, untuk orang yang memang betul-betul mau menjadi pemusik. Jadi saya melihat bahwa ini bukan sesuatu yang harus didikotomikan gitu ya. Tapi kembali lagi dengan beberapa pertanyaan kita dari pernyataan dari awal tentang what's the meaning of your sense of purpose dan sebagainya. Itu either way you could excel and you could actually do it gitu ya. Dan tadi memang mungkin melihatnya dari sisi opportunity karena dengan kondisi yang beda-beda gitu ya. Tapi konsistensi itu merupakan sesuatu yang perlu gitu ya. I could probably put the 10,000 hours gitu ya. Tapi mungkin I will never get to be a Purwacaraka. Gitu. Tapi dari sisi bahwa dengan misinya dia untuk menjadikan sekolah musik menjadi sesuatu yang sangat berarti, I could have done the same gitu. Tapi kembali at that time my calling adalah untuk melakukan banyak hal saya menjadi orang profesional yang akhirnya menggeluti oil and gas begitu ya. Walaupun sampai sekarang saya masih tetap main musik. Gitu loh Pak Gatot. Jadi mungkin saya cuma ngasih cerita aja bahwa suksesnya Purwa itu bukan hanya sebagai karena dia jagoan main musik gitu ya, tapi dia melakukan musiknya itu menjadi sesuatu yang jadi sangat berarti, memberikan kontribusi yang luar biasa buat society. Bukan hanya untuk dianya sendiri sebagai pribadi. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Keren nih. Makasih Kang Wawan. Ini luar biasa. Jadi kalau mengenai Purwa sih, sejak kuliah aja dia udah memikirkan visinya dia gitu. Jadi ya memang kembali ke itu tadi yang diulas sama Pak Halim Gunawan, memang passionnya dia itu di situ gitu. Jadi ya memang bukan nothing wrong lagi. Ya memang di situlah dia lahir dan hidup untuk ke sana gitu ya. Jadi bagus sekali. Baik, ini karena waktu membatasi kita, jadi memang ini harus kita batasi 1 jam biar bisa konsisten. Kalau kita nggak konsisten, nanti malah kurang baik gitu. Jadi pekan depan kita sambung lagi dengan buku yang lain.
Tapi saya mau bacakan summary dari diskusi kita. Pertama, saya banyak belajar mengenai tadi, jujur aja saya lupa bahwa definisi outliers itu yang dikatakan oleh Pak Halim tadi, bahwa itu sebetulnya sesuatu data yang buruk, yang terbuang. Nah, berarti ini si Malcolm ini hebat ya, bisa mengemas outliers menjadi something positif gitu. Jadi justru orang-orang yang outlier ini menghasilkan sesuatu yang remarkable gitu ya. Terima kasih Pak Halim. Nomor 1 itu yang saya garis bawahi. Juga tadi sebetulnya masih Pak Halim juga mengenai waktu menjawab pertanyaan Bu Indah, beliau menekankan bahwa seringkali opportunity or change bahkan setiap saat itu datang pada saat kita nggak siap. Ya, ini saya langsung jelek, aduh, saya langsung kena gitu. Saya sering sekali mengalami opportunity atau perubahan yang datangnya pada saat nggak siap tuh lebih banyak, mungkin 95% saya lebih banyak nggak siapnya daripada siapnya. Kemudian yang kedua, kita membicarakan mengenai values and purpose. Tadi banyak sekali diulas oleh Pak Halim, Pak Heri Kuswara, juga oleh Pak Niko, jadi values and purpose. Dan kemudian di bagian akhir tadi, Pak Widiawan, Kang Wawan, juga menekankan mengenai sense of purpose. Ya, jadi ini penting sekali karena bisa drive our behavior. Kemudian yang ketiga, paradoks, mengenai paradoks. Jadi memang tadi ada juga wacana kita membahas bahwa kenapa nggak digabungkan aja, jadi kita juga work very hard, tapi juga enjoy life seperti at Roseto gitu ya. Saya nggak tahu apakah Roseto ini, saya yakin di Indonesia banyak daerah-daerah seperti Roseto ini. Jadi artinya begini, kita tetap work very hard, meaningful work hard ya gitu ya. Kemudian juga enjoy life, jadi kita batasi gitu. Demikian ada 3 hal yang saya batasi, saya catat tadi. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan lebih lanjut atau share file tadi saya share, tolong ditulis saja di chatnya nomor handphonenya berapa, nanti saya kirim ke WA-nya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu acara ini. Kalau mau dilanjut, karena saya rekam tadi, kita lanjutkan setelah ini, mungkin ngobrol santai atau bagaimana. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.